Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan paper yang berjudul Collaborative Data Analysis in a Crowd Sourcing Environment Using Jupyter Notebook. Nah, di sini kita dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri Poppy Mercury dengan NIM akhir 012 dan teman saya atau rekan saya yang lainnya Desinta Setiawan Putri dengan NIM akhir 034, Khalilatul Iza dengan NIM akhir 125, Hilya Azahra Alifa dengan NIM akhir 171. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan identitas penulisnya itu sendiri. Tadi judul papernya itu Collaborative Data Analysis in Crowdsourcing Environment Using Jupyter Notebook dan dengan penulis Anastasi Theodor Christian dari University of Zurich. Nah, penelitian yang kita ambil dari paper ini, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan Jupyter Notebook dalam lingkungan crowdsourcing untuk meningkatkan efisiensi analisis data secara kolaboratif. Jupyter Notebook ini juga dipilih karena fleksibel. Fleksibel datanya itu dalam mendukung berbagai bahasa pemrograman dan fitur interaktif yang memungkinkan kolaborasi antar pengguna dengan mudah. Kemudian untuk abstraknya itu sendiri, paper ini itu membahas Jupyter Notebook yang dapat digunakan dalam kolaboratif analisis data dan yang kedua itu pendekatan ini juga membagi tugas pre-processing data kepada non-ahli untuk mempercepat proses analisis. Nah, dalam penelitian ini, analisis data yang kompleks dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang kemudian didistribusikan ke individu dengan tingkat keahlian yang berbeda. Dengan pendekatan ini, proses pre-processing dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan model tradisional yang hanya mengandalkan tenaga ahli saja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tim dengan kombinasi ahli dan non-ahli itu mampu menghasilkan output yang berkualitas tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Terus untuk latar belakangnya itu sendiri ada ketersediaan data terus meningkat, tetapi jumlah ahli analisis datanya itu terbatas. Nah, sedangkan analisis datanya itu membutuhkan keahlian dalam berbagai bidang kayak statistik, pemrograman, dan lain-lain. Nah, kolaborasinya itu sendiri dalam analisis data itu menjadi tantangan utama. Seperti kayak dalam era digital ini data terus berkembang dengan sangat pesat, namun tenaga ahli yang mampu mengelola data tersebut itu masih sangat terbatas. Nah, analisis data ini itu bukan hanya membutuhkan pemahaman terhadap angka saja, tetapi juga memerlukan keterampilan dalam pemrograman dan statistik. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penelitian dalam paper ini mengusulkan pendekatan crowdsourcing dalam analisis data guna mempercepat dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan kerangka kerja kolaboratif berbasis Jupyter Notebook, menguji apakah tugas pre-processing dapat dilakukan oleh non-ahli, terus perbandingan hasil tim campuran dengan tim ahli. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun sistem kerja berbasis Jupyter Notebook dan memungkinkan banyak orang berkontribusi dalam analisis data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari tim campuran ahli dan non-ahli. Kan ada dua ya, ahli dan non-ahli. Serta tim yang sepenuhnya terdiri dari ahli penelitian ini juga ingin mengevaluasi apakah pendekatan kolaboratif ini dapat meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengorbankan kualitas hasil analisisnya itu sendiri. Kemudian untuk permasalahan dalam analisis data. Nah, permasalahannya itu ada 3, yaitu proses
Pre-processing memakan banyak waktu, kemudian memerlukan berbagai keterampilan teknis, kemudian resiko bias dalam analisis akibat latar belakang individu. Nah, processing, itu sendiri adalah salah satu tahap paling krusial dalam analisis data, namun seringkali menjadi hambatan karena memerlukan banyak waktu dan keterampilan teknis. Selain itu, analisis yang dilakukan oleh individu dengan latar belakang berbeda dapat menyebabkan bias dalam interpretasi data. Nah, oleh karena itu, pendekatan berbasis crowdsourcing yang ditawarkan oleh paper ini atau yang diusulkan untuk mendistribusikan tugas dan mengurangi beban kerja individu. Untuk mengurangi beban kerja individu aja. Kemudian untuk konsep crowdsourcing dalam analisis data itu sendiri itu ada 3 juga, yaitu yang pertama membagi tugas ke beberapa pekerjaan dengan keahlian berbeda, kemudian meningkatkan efisiensi dengan berbagai tugas kecil kepada banyak orang, terus memanfaatkan kecerdasan kolektif untuk meningkatkan kualitas analisis. Nah, crowdsourcing ini sendiri adalah strategi di mana tugas-tugas kompleks dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dikerjakan oleh banyak individu. Dalam konteks analisis data, metode ini memungkinkan lebih banyak orang berkontribusi pada tahap pre-processing tanpa harus memiliki keahlian mendalam dalam bidang tersebut. Nah, dengan adanya sistem ini, processing kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu peran Jupyter Notebook dalam kolaborasi data. Di paper ini yaitu Jupyter Notebook itu sebagai alat utama dalam kolaborasi, terus memungkinkan berbagai kode catatan dan visualisasi, kemudian mendukung berbagai bahasa pemrograman. Nah, Jupyter Notebook ini menjadi pilihan utama dalam penelitian ini, dalam paper ini, karena sifatnya yang fleksibel dan mendukung kerja kolaboratif. Pengguna juga dapat berbagi kode, menambahkan catatan, serta menampilkan hasil analisis data dalam satu dokumen interaktif. Nah, selain itu juga kompatibilitasnya dengan berbagai bahasa pemrograman itu memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses analisis tanpa batasan teknis. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam paper ini itu menggunakan pengembangan platform kolaboratif berbasis Jupyter Notebook, kemudian melakukan eksperimen dengan non-ahli dan ahli, kemudian mengevaluasi hasil berdasarkan kualitas dan efisiensi. Nah, penelitian dalam paper ini juga itu dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen di mana tim ahli dan non-ahli diberikan tugas pre-processing data. Hasil kedua kelompok ini kemudian dibandingkan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan berbasis crowdsourcing. Nah, selain itu juga kualitas dan efisiensi kerja dinilai untuk melihat apakah sistem ini layak untuk diterapkan dalam analisis data dalam skala besar atau tidak. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, framework analisis data terdistribusi. Nah, di mana platform memungkinkan pembagian tugas ke beberapa pekerja. Kemudian hasil pekerjaan dikumpulkan dan dianalisis oleh pemilik proyek. Lalu proses dilakukan dalam beberapa integrasi untuk meningkatkan kualitas. Jadi framework ini itu dirancang untuk membagi tugas analisis data ke beberapa individu yang bekerja secara paralel. Hasil pekerjaan mereka kemudian dikumpulkan oleh pemilik proyek, kemudian dievaluasi.
Pendekatan ini dilakukan secara iteratif, di mana setiap tahap dianalisis dan diperbaiki sebelum hasil akhir disusun. Nah, dengan cara ini, kualitas data dapat tetap terjaga meskipun melibatkan banyak individu dengan tingkat keahlian yang berbeda. Next. Jupyter Drive kolaborasi berbasis Google Drive. Jadi pada kolaborasi ini integrasi dengan Google Drive untuk menyimpan dan berbagi file. Nah, ini tuh memudahkan akses dan pengelolaan proyek oleh pekerja. Jadi Jupyter Drive itu adalah ekstensi yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses proyek mereka langsung dari Google Drive. Integrasi ini memungkinkan lebih banyak pekerja untuk terlibat dalam proyek tanpa harus menginstal perangkat lunak tambahan. Kemudian dengan akses berbasis cloud, pekerjaan dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan kolaboratif. Next. Selanjutnya, ekstensi kolaborasi untuk Jupyter Notebook. Fitur tambahan untuk meningkatkan interaksi yang pertama, komentar pada sel kode, kemudian penggabungan otomatis dari beberapa notebook, manajemen proyek yang lebih baik. Untuk meningkatkan efektivitas kerja tim, Jupyter Notebook telah dikembangkan dengan fitur tambahan seperti komentar pada sel kode. Ini untuk memudahkan diskusi. Sistem penggabungan otomatis untuk mengintegrasikan pekerjaan dari beberapa pengguna, serta yang terakhir alat manajemen proyek yang lebih baik untuk mengatur tugas yang dengan lebih efisien. Next. Kemudian ada workflow kolaboratif dalam analisis data. Jadi pemilik proyek membagi tugas menjadi sub-tugas kecil, yang kemudian pekerja non-ahli menyelesaikan tugas sederhana, lalu hasil pekerjaan digabungkan dan dievaluasi, kemudian proses interaktif untuk meningkatkan hasil. Proses kerja dalam model kolaboratif ini diawali dengan pembagian tugas menjadi beberapa bagian kecil. Nah, pekerjaan non-ahli menyelesaikan tugas-tugas sederhana, sementara ahli bertanggung jawab atas tahap yang lebih kompleks lagi. Kemudian hasil kerjanya itu dikumpulkan dan dievaluasi dalam beberapa iterasi untuk memastikan kualitasnya tetap tinggi sebelum hasil akhir dipublikasikan. Kemudian next. Ada struktur, evaluasi, dan hipotesis. Hipotesis yang pertama, pre-processing dapat dilakukan oleh non-ahli. Hipotesis kedua, tim campuran dapat menghasilkan hasil yang setara dengan tim ahli. Nah, dalam penelitian ini, dua hipotesis utama diuji untuk mengetahui efektivitas pendekatan crowdsourcing dalam analisis data. Hipotesis pertama menguji apakah tugas pre-processing data yang biasanya dilakukan oleh ahli ini dapat diselesaikan dengan baik oleh non-ahli. Hipotesis kedua ini menguji apakah tim yang terdiri dari campuran ahli dan non-ahli dapat menghasilkan kualitas analisis yang setara dengan tim yang seluruhnya berisi ahli. Kemudian evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai kelompok eksperimen untuk melihat perbedaan signifikan dalam kualitas dan efisiensi kerja. Next. Kemudian ada eksperimen yang dilakukan. Jadi 3 proyek dari Kaggle. Yang pertama Hillary Clinton's emails, yang kedua earnings chart by occupation and sex, dan yang ketiga Reddit sentiment analysis. Satu proyek dengan mahasiswa. Nah, untuk menguji hipotesis ini, penelitian ini menggunakan 3 dataset dari Kaggle serta 1 proyek akademik. Jadi dataset ini nanti dipilih karena kompleksitasnya yang berbeda-beda dan relevansinya terhadap studi kasus analisis data. Dengan menguji berbagai jenis data, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana crowdsourcing dapat digunakan atau diterapkan dalam konteks analisis data nyata. Next. Lalu kemudian profil pekerja dan pengujian dalam studi. Jadi ada 9 pekerja dari Upwork, di mana latar belakang mereka itu beragam, dari pemula hingga menengah. Lalu tugas yang diberikan berdasarkan keahlian dan preferensi. Nah, jadi penelitian ini nanti melibatkan 9 pekerja lepas dari Upwork dengan berbagai tingkat keahlian. Pekerja diberikan tugas pre-processing data berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka.
Jadi dengan mendistribusikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing pekerja, penelitian ini ingin mengukur bagaimana faktor pengalaman mempengaruhi hasil analisis data dalam lingkungan crowdsourcing. Next. Setelah itu ada hasil penelitian, yaitu evaluasi hipotesis 1, di mana hasilnya yang pertama, pre-processing dapat dibagi menjadi tugas kecil. Yang kedua, non-ahli berhasil menyelesaikan tugas tanpa kesulitan berarti. Yang ketiga, rata-rata kompleksitasnya tugas 2.1 dari 5. Nah, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pre-processing data itu dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan oleh non-ahli. Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat efisiensi dibandingkan dengan ahli, sebagian tugas itu dapat diselesaikan dengan baik oleh pekerja non-ahli. Hal ini membuktikan bahwa distribusi tugas berbasis crowdsourcing dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan jumlah tenaga ahli dalam analisis data. Next. Hasil penelitian hipotesis 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Faulilatul Izzah. Baik, terima kasih. Langsung saja hasil penelitian evaluasi hipotesis 2. Yang pertama yakni tim campuran menghasilkan hasil setara dengan tim ahli. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa tim yang terdiri dari gabungan ahli dan non-ahli mampu mencapai tingkat ahli. Kedua, korelasi hasil dengan proyek Kaggle mencapai 0,8. Nah, hasil dari proyek crowdsourcing dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh ahli dalam proyek serupa di Kaggle dengan korelasi sebesar 6,8 yang menunjukkan kesamaan pola hasil yang tinggi. Kemudian, tidak ada perbedaan signifikan dalam kualitas output. Berdasarkan analisis statistik, hasil yang dihasilkan oleh tim campuran tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan tim ahli, terutama dalam proyek-proyek tertentu. Nah, dalam dunia analisis data ini seringkali dianggap bahwa hanya ahli yang bisa menghasilkan hasil yang berkualitas. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, non-ahli juga dapat dilibatkan dalam tahap pra-pemrosesan data dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kemudian, dalam eksperimen ini juga proses pra-pemrosesan data termasuk pembersihan, transformasi, dan visualisasi data dapat dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dilakukan oleh individu dengan keahlian terbatas. Kemudian hasil eksperimen menunjukkan bahwa tugas-tugas ini dapat diselesaikan dengan tingkat akurasi yang tinggi, bahkan ketika dikerjakan oleh individu yang tidak memiliki latar belakang data science. Dengan demikian, metode crowdsourcing dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban kerja ahli tanpa mengorbankan kualitas analisis data. Next. Perbandingan kinerja tim ahli versus non-ahli. Yang pertama yakni proyek earning chart dengan korelasi 0,8 dengan hasil Kaggle yang menunjukkan kesamaan hasil yang sangat tinggi antara tim non-ahli dan tim ahli. Kemudian proyek Hillary Clinton emails dengan korelasi 0,72 yang masih termasuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa pendekatan crowdsourcing bisa menghasilkan hasil yang dapat diterima. Kemudian yang terakhir proyek Reddit sentiment analisis yang tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil antara tim ahli dan juga tim campuran. Nah, pada proyek earning chart ini tugas utama dalam proyek ini adalah menganalisis distribusi pendapatan berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin. Kemudian tim campuran berhasil mengidentifikasi pola yang serupa dengan yang ditemukan oleh tim ahli di Kaggle dengan perbandingan kecil dalam pengelompokan data. Korelasi tinggi dari 0,8 ini menunjukkan bahwa strategi pembagian tugas kepada non-ahli dapat diterapkan secara efektif dalam analisis data deskriptif.
Kemudian proyek Hillary Clinton Emails. Proyek ini melibatkan analisis teks untuk mengidentifikasi seberapa sering negara-negara tertentu disebut dalam email Hillary Clinton. Tim non-ahli menggunakan pendekatan berbasis Name Entity Recognition atau NER, sementara tim ahli menggunakan pendekatan berbasis PGIS dengan database country code. Kemudian korelasi hasil 0,272 menunjukkan bahwa metode non-ahli tetap dapat menghasilkan hasil yang valid meskipun dengan tingkat perbedaan tertentu. Selanjutnya, proyek Reddit Sentiment Analysis. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan skor sentimen dengan popularitas komentar di Reddit. Pengujian statistik menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara hasil yang dihasilkan oleh tim campuran dan tim ahli, yang berarti metode crowdsourcing berhasil dalam tugas ini. Faktor keberhasilan ini mungkin karena tugasnya lebih langsung, atau sentiment scoring yang tidak memerlukan interpretasi yang kompleks. Next. Kelebihan dan kekurangan platform. Kelebihannya memungkinkan pembagian tugas secara efisien. Platform berbasis Jupyter Notebook ini memungkinkan proyek besar untuk dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang dapat ditangani oleh banyak pekerja sekaligus. Yang kedua, memanfaatkan kecerdasan kolektif. Dengan melibatkan banyak orang dari berbagai latar belakang, proyek ini tentunya dapat memanfaatkan perspektif dan keterampilan yang beragam. Dan yang terakhir, mudah digunakan oleh non-ahli. Platform ini dirancang agar dapat digunakan oleh individu dengan berbagai tingkat keahlian tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang data science. Selanjutnya yakni kekurangan dari platform tersebut, yakni masalah komunikasi dalam platform. Kurangnya fitur komunikasi real-time membuat kolaborasi menjadi lebih sulit, terutama untuk klarifikasi tugas. Kemudian tidak ada sistem notifikasi otomatis. Pekerja harus memeriksa pembaruan secara manual yang memperlambat koordinasi. Dan beberapa bug dalam UI. Antarmuka pengguna terkadang mengalami error yang dapat menghambat alur kerja. Next. Selanjutnya yakni saran perbaikan untuk platform kolaboratif, yakni menambahkan sistem notifikasi agar pekerja mendapatkan pembaruan secara real-time mengenai proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua, meningkatkan fitur komunikasi antar pengguna. Integrasi fitur chat atau komentar langsung untuk mempermudah koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data dalam proyek, yakni menyediakan enkripsi dan batasan akses bagi pengguna yang tidak berwenang. Yang terakhir, perbaikan UI dan bug system, yakni penyempurnaan pada tampilan dan performa sistem agar lebih stabil dan mudah digunakan. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam analisis data berbasis crowdsourcing adalah koordinasi antar anggota tim, terutama saat mereka bekerja dari berbagai lokasi yang berbeda. Dengan menambahkan sistem komunikasi yang lebih baik seperti notifikasi dan fitur chat, efisiensi kerja dapat meningkat secara signifikan. Kemudian keamanan data juga menjadi faktor yang sangat penting, terutama jika proyek melibatkan data sensitif yang tidak boleh diakses oleh semua anggota tim. Next. Next. Yang terakhir, kesimpulan penelitian ini merupakan preprocessing dapat dilakukan oleh non-ahli, yakni tahap awal analisis data seperti pembersihan dan transformasi, yang dapat
dibagi menjadi tugas kecil yang dapat diselesaikan oleh individu tanpa keahlian khusus. Kemudian, tim dengan berbagai tingkat keahlian bisa bekerja secara efektif. Hasil yang menunjukkan bahwa metode ini dapat diterapkan untuk berbagai proyek analisis data. Kemudian, platform Jupyter Notebook dapat digunakan dalam crowdsourcing analisis data. Dengan beberapa perbaikan, platform ini dapat menjadi alat yang efektif untuk kolaborasi analisis data dalam skala besar. Next, yang terakhir, masa depan pengembangan dan rekomendasi. Arah pengembangan di masa depan dapat menguji platform dengan proyek yang lebih kompleks. Apakah metode ini masih efektif jika diterapkan pada dataset yang lebih besar dan masalah yang lebih rumit? Atau dapat meneliti dampak diversitas budaya dalam kolaborasi data, yakni bagaimana perbedaan budaya dan bahasa mempengaruhi koordinasi dalam proyek crowdsourcing. Nah, kompleksitas proyek menjadi tantangan utama dalam crowdsourcing jika tugas semakin kompleks. Bagaimana cara membaginya agar tetap efisien? Diversitas budaya juga berperan penting dalam penelitian ini. Sebagian besar pekerja berasal dari latar belakang yang relatif homogen. Tentunya akan menarik untuk melihat bagaimana keberagaman dalam bahasa dan cara kerja dapat mempengaruhi efektivitas tim crowdsourcing. Kesimpulan akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa crowdsourcing dapat menjadi solusi yang efektif dalam analisis data, terutama dalam tugas pra-pemrosesan, dengan perbaikan pada sistem komunikasi dan keamanan data. Metode ini dapat digunakan secara luas untuk berbagai proyek analisis data di masa depan. Selanjutnya yaitu implementasi pada Odoo yang akan dijelaskan oleh teman saya Yulia Zara. Oke, aku izin share screen ya. Apa udah kelihatan? Sudah. Nah, dalam proyek ini kita itu menggunakan modul project management di Odoo untuk menerapkan metode agile. Dengan cara ini, setiap tugas dalam proyek akan lebih mudah dikelola dan dipantau secara visual menggunakan Kanban board. Untuk selanjutnya di sini tuh ada backlog yang merupakan daftar ide dan tugas awal yang berisi semua tugas atau fitur yang perlu dikerjakan tapi sebelum masuk ke sprint. Contoh tugasnya adalah identifikasi kebutuhan sistem yang menentukan fitur utama aplikasi, kemudian ada penyusunan dokumentasi SRS untuk menentukan siapa saja yang penyusunan dokumentasi SRS itu software requirement specification, dan yang terakhir ada analisis pengguna dan stakeholder, itu untuk menentukan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi. Kemudian selanjutnya ada sprint backlog. Nah, sprint backlog sendiri itu berisi tugas yang akan dikerjakan dalam sprint. Biasanya itu dalam periode 1-2 minggu. Contoh tugasnya di sini ada perancangan database Odoo, pengembangan backend, dan desain UI UX aplikasi. Kemudian untuk proses selanjutnya ada ini sprint in progress. Nah, ini tuh berisi tugas yang sedang dikerjakan oleh tim developer. Contoh tugasnya yang pertama itu ada implementasi fitur login dan registrasi, yang kedua ada pengujian API menggunakan Postman, dan yang terakhir ada integrasi front-end Flutter dengan back-end Odoo. Untuk proses selanjutnya itu ada code review dan testing.
di sini tuh berisi tugas yang sudah selesai dibuat tapi masih dalam tahap pengujian sebelum diimplementasikan. Untuk contoh tugasnya, yang pertama ada pengujian fungsionalitas aplikasi, kemudian evaluasi performa aplikasi, dan review kode dan debugging. Untuk tahap selanjutnya yaitu deployment, yang berisi tugas yang sudah lulus pengujian dan siap diterapkan pada sistem. Contoh tugasnya ada uji coba pengguna pertama, kemudian konfigurasi domain dan SSL, dan hosting backend di server. Tahap yang terakhir ini ada completed, di mana berisi tugas yang sudah selesai dan diterima oleh stakeholder. Contoh tugasnya yaitu monitoring dan pemeliharaan, kemudian pelatihan admin pengguna, dan dokumentasi sistem final. Untuk manfaat implementasi Odoo dalam proyek ini tuh yang pertama, visualisasi progres proyek. Dengan Kanban board ini, tim bisa melihat status setiap tugas dengan jelas. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kolaborasi, di mana setiap anggota tim bisa melihat tugas mereka dan tahu apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga ada efisiensi manajemen sprint, di mana tugas bisa diprioritaskan dengan mudah dalam sprint backlog. Dan yang terakhir ada analisis kinerja tim, yaitu fitur reporting di Odoo yang membantu melihat progres tugas dan durasi pengerjaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.